Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arif Khan di Matematika Arif. Dalam part ini kita akan membahas komposisi fungsi tipe soal yang ke-6 ya teman-teman ya. Di sini saya to the point saja teman-teman. Nomor satunya ditanyakan domain fungsi f o g x itu sama dengan berapa. Kemudian yang nomor 2-nya teman-teman ditanyakan range-nya ya. Range dari fungsi g nokta f x itu berapa ya teman-teman atau adik-adik ya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan soal atau materinya, jangan lupa subscribe dan like channel YouTube ini ya teman-teman ya atau adik-adik ya. Di sini nomor satunya kita mulai saja di sini teman-teman. F nokta gx. Kenapa kita gunakan F nokta gx teman-teman? Karena di situ domain F nokta gx yang ditanyakannya. Makanya di situ F nokta gx ya. Dan ini bisa kita tulis begini, F dalam kurung gx ya teman-teman ya. Nah, gx-nya adalah 3 kurang 4x. Nah, itu berdasarkan soalnya ya teman-teman ya. Dan kita substitusi masuk ke dalam fx, jadinya akar 2 dikali x. Nah, x ini teman-teman adalah 3 kurang 4x. Kita ganti x jadi 3 kurang 4x ya teman-teman atau adik-adik ya. Ditambah 1 ya, itu dari soalnya ya teman-teman ya, untuk fx-nya. Kemudian di sini saya sederhanakan lagi, akar 2 kali 3 itu adalah 6 dan 2 dikali minus 4x itu adalah minus 8x tambah 1 tentunya. Nah, ini kita sederhanakan lagi jadi f nokta g x itu sama dengan akar 7 kurang 8x ya adik-adik ya atau teman-temannya. Nah, di sini teman-teman 7 kurang 8x harus lebih besar sama dengan 0. Mengapa? Karena di dalam tanda akar itu teman-teman syaratnya harus lebih besar sama dengan 0. Itu berlaku untuk semua bilangan real ya teman-teman ya atau adik-adik ya. Jadi harus syaratnya begitu ya. Nah, di sini minus 8x itu lebih besar sama dengan minus 7. Nah, ini kalau kita sederhanakan lagi, x kurang dari sama dengan 7/8 ya adik-adik ya atau teman-teman ya. Sehingga domain fungsi f nokta gx itu bisa kita tulis begini teman-teman. X di mana x kurang dari sama dengan 7/8, di mana x itu adalah elemen real. Nah, untuk lebih memperjelas domain fungsi f nokta g ini teman-teman, mari kita lihat sketsa geometrinya ya teman-teman ya. Di sini sketsa geometrinya di sebelah kanan, di sini saya tampilkan grafiknya. Teman-teman sebenarnya bisa menggunakan aplikasi apa saja ya teman-teman untuk mencari tahu grafiknya ini. Inilah grafik f nokta gx akar 7 kurang 8x yang tanda merah ini ya teman-teman ya atau adik-adik ya. Nah, di sini saya tandai teman-teman, ini adalah 7/8. Nah, di sini teman-teman arah panahnya itu ke kiri dan di sini tandanya kurang dari sama dengan ya. Artinya teman-teman, angka ke kiri ini, semua angka yang ada di kiri ini adalah memenuhi untuk domain fungsi f nokta g ya teman-teman ya atau adik-adik ya. Oke, kita lanjut nomor 2-nya teman-teman adik-adik. Di sini range fungsinya yang dicari teman-teman, yaitu range fungsi dari g nokta fx itu berapa ya. Nah, di sini bisa kita tulis g nokta fx itu sama dengan g dalam kurung fx. Nah, di sini adik-adik bisa kita tulis g nokta fx ini sama dengan g dalam kurung x kurang 1. Jadi fx-nya itu teman-teman adalah x kurang 1. Kita ganti saja. Nah, kemudian g dalam kurung x kurang 1 ini kita substitusi masuk ke dalam fungsi gx di atas ya, yaitu x pangkat 2 tambah 1. Jadi x-nya diganti jadi x kurang 1 ya teman-teman ya. Nah, di sini kita ganti jadi x kurang 1 pangkat 2 tentunya ditambah 1. Nah, itu adalah gx ya teman-teman ya. Kemudian di sini x pangkat 2 kurang 2x tambah 1 tambah 1. Nah, x kurang 1 pangkat 2-nya ini kita jabarkan ya teman-temannya, jadinya begitu ya. Dan di sini g nokta f dalam kurung x kita sederhanakan lagi sama dengan x pangkat 2 kurang 2x tambah 2 ya teman-teman. Nah, di sini yp, nah ini teman-teman sebenarnya yp saya misalkan saja. Ini kita untuk mencari range-nya. Teman-teman bisa mengikutinya saja dulu atau adik-adik bisa menuliskannya dulu seperti itu. Nanti mungkin teman-teman akan melihat YP itu bagaimana sih setelah melihat penjelasannya ini. Dan di sini YP di sini teman-teman, D ini teman-teman adalah B pangkat 2 kurang 4AC, jadi diskriminan ya teman-teman ya, per 4A. Nah, kita substitusi masuk nilainya. B-nya adalah minus 2 dan A-nya adalah 1, C-nya adalah 2. Ya, begitu ya teman-teman ya. Di sini YP kita peroleh sama dengan 1. Nah, di sini teman-teman
Jikalau A lebih besar dari 0, gunakan tanda lebih besar sama dengan. Nah, di sini jika A kurang dari 0, gunakan tanda kurang dari atau sama dengan ya. Jadi yang di atasnya itu lebih besar sama dengan ya. Nah, di sini teman-teman kita melihat bahwa A-nya sama dengan 1. Jadi A itu yang mana sih teman-teman atau adik-adik? Perhatikan X pangkat 2. Di situ sama dengan 1. Jadi di sini kita gunakan tanda lebih besar sama dengan ya. Jadi di sini kita buat range fungsi dari G nokta F X sama dengan Y di mana Y. Nah, ini Y lebih besar sama dengan 1. Nah, satunya ini teman-teman adalah YP ya teman-teman ya, yang saya katakan tadi bahwa ikuti saja dulu nanti YP-nya muncul di situ ya. Jadi YP-nya itu adalah 1 teman-teman ya. YP-nya adalah 1, kita tulis di situ. Y lebih besar sama dengan 1. Jadi saya ulangi, 1 itu diperoleh dari YP ya teman-teman ya, di mana Y adalah elemen real. Nah, ini teman-teman untuk lebih jelasnya mari kita lihat sketsa geometrinya. Di sini cukup sederhana teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi apa saja ya yang berkaitan dengan matematika dalam menggambar grafik fungsi. Di sini teman-teman adalah Y sama dengan 1. Di sini adalah garis tanda merah arah ke atas. Jadi X pangkat 2 kurang 2X tambah 2 ini teman-teman adalah grafik fungsi kuadrat. Makanya dia berbentuk parabola dan terbuka ke atas. Itu dipengaruhi karena koefisien X pangkat 2 itu adalah 1 dan 1 itu lebih besar dari 0, makanya terbuka ke atas ya teman-teman ya. Andaikan koefisien X pangkat 2 itu negatif, terbuka ke bawah. Makanya arah tanda panah warna merah ini teman-teman adalah mengarah ke atas ya teman-teman ya. Dan di sini ada tanda lebih besar sama dengan. Nah, inilah range-nya ya teman-teman. Ini menandakan kepada kita bahwa range-nya itu adalah Y lebih besar sama dengan 1, di mana Y adalah elemen real. Sebenarnya teman-teman atau adik-adik bisa menggunakan sketsa geometri ini untuk mencari range-nya, bisa juga tidak ya. Yang jelasnya kalau teman-teman sudah menemukan Y lebih besar sama dengan 1 di awal, di pertengahan penjelasan soal nomor 2 ini, teman-teman bisa berhenti saja. Karena yang kita butuhkan adalah range-nya saja ya teman-teman ya, bukan sketsa geometrinya. Oke, sekian dan terima kasih.